Pemirsa, doa kami untuk Anda sehat, bahagia, sukses selalu dari hari ke hari. Saya Coki Sitohang, ketemu lagi kita di acara Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai pencegahan penyakit yang lebih berbahaya, terhindar dari masalah komplikasi berbagai penyakit. Pasti akan dibahas secara detail. Praktisi sudah kami hadirkan, termasuk juga narasumber kami, namanya Ibu Yunita, usia 52 tahun. Aktif bekerja sejak muda sehingga waktu istirahatnya sedikit. Pola makannya dulu terlampau banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis. Tujuannya baik menurut beliau saat itu untuk meningkatkan energi dari yang manis-manis. Malah kena diabetes. Tahun 2015 badannya terasa lemas dan detak jantungnya lebih cepat. Kemudian gula darahnya tinggi. Khawatir terkena komplikasi, apalagi mendiang suami juga pernah terserang stroke. Sehingga dari sana ada sebuah tindakan bijaksana, yaitu menggunakan teknologi laser. Itu yang Ibu Yunita sudah lakukan, sehingga banyak manfaat juga yang beliau sudah rasakan. Seperti apa saja? Kita izinkan nanti beliau untuk bercerita, dan inilah penampakannya. Ibu Yunita. Horas Sinang. Horas. Selamat datang di Go Healthy. Terima kasih. Ibu, ini saya perkenalkan ada Mbak Lula sama Mbak Pretisia Sufar. Sehat kan? Sehat. Salam sehat Bang Coki. Sebelum kami lanjutkan obrolannya, pemirsa, mari kita uji terlebih dahulu. Kita buka benar atau salah yang pertama. Ini dia. Daun sirih bisa menyembuhkan diabetes. Menurut Ibu ini benar atau salah? Daun sirih merah sepertinya benar. Oh, malah ditambahin ya, merah ya. Menurut saya yang telah saya konsumsi agak meringankan. Jadi pernyataan ini Bu, benar atau salah? Menurut saya benar. Menurut Ibu benar ya? Iya. Jadi Bu Yunita, jawabannya pemirsa tentunya adalah tidak tepat, harusnya salah. Oh iya. Mau daun sirih yang warnanya merah, mau yang warnanya kuning. Iya. Yang pertama adalah diabetes sendiri adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan baik ya, jadi stabil gula darahnya. Dengan menggunakan obat-obatan biasanya. Kenapa obat-obatan yang diambil? Karena sudah ada nih penelitiannya terlebih dahulu, seberapa banyak yang harus diambil dosisnya, seberapa makannya, seberapa kali begitu ya. Kalau kita melihat dari daun, tidak mengecilkan cerita daun sirih ini. Memang ada satu penelitian kecil, sebetulnya penelitiannya mengatakan bahwa dia bisa membantu. Apapun ceritanya nih pemirsa, bahwa yang namanya diabetes, apalagi sudah tidak terkontrol, harus dikembalikan gitu ya. Gula darah harus terkontrol dengan baik, di tempat yang normal, dengan menggunakan obat yang memang sudah terbukti. Begitu ya. Berarti Ibu Yunita yang beredar di luar sana mengatakan bahwa daun sirih bisa menyembuhkan diabetes. Ternyata adalah pernyataan yang salah. Benar atau salah yang kedua? Masih untuk Ibu Yunita. Telapak tangan keringetan pasti gejala penyakit jantung. Benar atau salah? Menurut saya waktu saya kecil dan banyak mitos juga bercerita benar. Benar. Jadi jawabannya dari Ibu Yunita kurang tepat karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi kita perlu mengetahui apa sih itu tahan keringetan. Tahan keringetan dalam istilah medis kita sebut dengan hiperhidrosis. Penyebabnya banyak. Yang pertama genetik, yang kedua suhu sekitar kita. Kan akhir-akhir ini cuaca lagi panas ya, betul ya? Jadi semua orang tangannya keringetan. Itu mengapa isu-isu ini jadi viral lagi. Lalu yang ketiga, kalau misalkan kita lagi stres, lagi depresi, lagi cemas, lagi ada yang dipikirin, lagi tegang, tangan juga pasti jadi keringetan. Lalu bisa karena gangguan hormonal, misalkan apa, penyakit tiroid atau menjelang menopause, itu juga jadi ada kan gejala hot flash, jadi tangannya bisa keringetan. Penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa. Gangguan saraf bisa, penyakit Parkinson bisa. Nah, yang terakhir adalah penyakit jantung atau gangguan jantung memang bisa ada yang bergejala tangan keringetan, tetapi perlu diingat pada gangguan jantung tangan keringetan ini pasti diikuti dengan gejala lain. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin ada nyeri dadanya, ada berdebar-debarnya, ada rasa sinkop atau keinginan untuk pingsan tiba-tiba gelap kayak gitu. Jadi kalau misalkan cuma tangan keringetan aja ya belum tentu Anda mengalami penyakit jantung. Ya, terima kasih penjelasannya tegas sekali pemirsa. Telapak tangan
kekurangan keringetan, pasti gejala penyakit jantung adalah pernyataan yang salah. Tapi jadi lega ya Ibu ya. Jadi lega kan, berarti Jadi nggak lega. salah. Terima kasih. Udah tahu kebenarannya sekarang ya. Iya. Inilah videotape atau video profil dari seorang narasumber bernama Yunita. Yunita. Ia merasa sangat bersyukur karena kini sudah bisa lebih sehat setelah berhasil mengendalikan diabetes. Yunita merupakan orang yang sangat aktif bekerja. Dulu, ia memiliki pemikiran bahwa untuk meningkatkan energi, ia harus banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Kebiasaannya tersebut mungkin telah membuatnya mengalami diabetes. Ia ketahui pada tahun 2015 lalu, Yunita merasa badannya menjadi mudah lemas. Ternyata gula darahnya sudah mencapai angka 300. Tak mau kondisinya semakin berat, ia langsung memperbaiki pola hidup. Yunita juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini kadar gula darahnya sudah stabil di angka normal. Badannya pun terasa lebih bugar, sehingga semangatnya untuk menjalani aktivitas menjadi semakin tinggi. Buat pemirsa yang sekarang lagi nonton, masih belum pulih dari sakit penyakit, ada cerita mirip sama Ibu Yunita, ada diabetesnya, ada penyakit jantungnya, jangan menyerah dulu. Kita dengar ya, apa yang dialami oleh Ibu Yunita setelah pakai teknologi laser. Kasih tahu manfaatnya. Ya, kalau obat-obatan saya konsumsi dari dokter tanpa laser ini saya rasa agak lama saya merasakan keadaan efeknya gitu. Tapi setelah saya menggunakan alat laser ini, puji Tuhan mempercepat kesembuhan, dan itu saya percaya alat itu tidak dibuat sembarangan dan luar biasa manfaatnya buat kita yang ingin cepat mempunyai reaksi dari kesembuhan penyakit kita. Berarti Ibu memang sudah sejak lama mengonsumsi obat? Ya. Ibu, Sudah. pola hidupnya berubah nggak? Untuk pola hidup sehari-hari kadang kita suka melenceng dari aturan dokter, tapi obat kita sering minum. Obat sering minum. Iya. Sekarang Ibu kalau cek darah gitu, kan Ibu diabetes nih dulu. Iya. Pernah paling tinggi kami baca datanya sampai 300. Ibu. Betul. Dan bawa mobil pun kunang-kunang. Nah sekarang Bu, Puji sejak pakai laser, Tuhan gula darahnya aman gitu. berapa gula darah terakhir waktu cek? Kurang lebih di bawah 200, perlahan-lahan normal gitu. Setelah menggunakan laser itu. Kita bersyukur. Kalau yang dirasakan apa Bu di tubuh? Ya. Badan enak Bu. Kalau kita minum obat saja gitu, masih banyak beban di badan kita, apalagi kita berat badan kita gitu. Maksudnya lemesan ya Bu ya dulu ya? Betul. Kalau Apalagi sekarang? beraktivitas. Tapi setelah pakai alat laser tersebut, Iya. puji Tuhan kita nggak menyangkal gitu. Kayak punya tenaga gitu. Benar, entengan gitu. Lebih fit dan lebih energik ya, betul Ibu ya? Betul. Ketika Ibu sudah pakai laser sekarang ini secara rutin, apakah Ibu merasa bahwa pelayanan Ibu menjadi lebih berdampak? Pelayanan itu kan perlu gerakan yang kadang lebih dari olahraga, baik fisik Aktivitas maupun fisik, pikiran, baik. betul. Mobilitasnya gitu. Jadi dari laser ini membangun semua yang ada di dalam fisik kita gitu, hingga juga kita punya rohani kita juga timbul mental yang kuat. Ini bagus Nah, ini kan yang menyenangkan ya Ibu ya, Iya, ceritanya betul. Ibu ini barangkali pemirsa di rumah yang juga barangkali lagi bergulat dengan gula darah yang tinggi. Iya, betul. Mungkin ceritanya Ibu Yunita ini jadi contoh nih sebetulnya Iya. bahwa gula darah yang di dalam tubuh kita yang besar, yang banyak itu Iya. di dalam darah, Iya. dia tidak digunakan, Iya. dia akan merusak semuanya. Organ. Yang kita rasakan apa sih? Biasanya kalau nggak ngantuk kan Bu? Betul. Biasanya cuma lemes, nggak punya Bener. tenaga. Ibu makan lagi, padahal makan cukup banyak. Iya. Makin makan Iya, banyak, bukannya makin tenaga yang keluar, Betul. tapi makin lemas. Betul. Nah, teknologi laser ini akan hadir, di mana dia akan membantu metabolisme. Apa sih yang kemudian diajak lebih baik? Iya. Salah satunya adalah dapur dari sel yang namanya mitokondria. Iya. Dia biasanya akan membakar gula Iya. dan kolesterol di Iya. sini sebagai lemak, Iya. yang sebetulnya adalah sumber dari energi. Benar. Karena gula ini memang kita butuhkan, Iya. tapi harus dibakar. Iya. Jadi waktu kemudian teknologi laser masuk ke dalam tubuh kita, mitokondria bekerja dengan lebih baik. Gula yang tadi banyak dibakar.
Betul. Yang kita dapatkan adalah gulanya turun, tenaganya kita dapatkan. iya. Itulah yang Ibu rasakan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan ini Iya. bisa dirasakan juga nih untuk pemirsa di rumah yang barangkali gulanya masih tinggi dan Iya. rasa badannya juga kok makin lemes Betul, ya rasanya. betul. Iya, dan terlebih lagi saya ingin memberikan apresiasi ya untuk Ibu Yunita, karena Ibu Yunita nih taat dengan anjuran dokter, jadi konsumsi obat secara rutin, dan beliau memutuskan untuk menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan efektivitas ya dari Iya. obat-obatan yang sudah dikonsumsi. Iya. Dengan Anda mengonsumsi obat-obatan secara rutin, tambah dengan teknologi laser, maka aliran darah yang membawa obat-obatan ini akan bisa tersalurkan sampai ke organ tujuan maupun organ vital dengan baik. Iya. Jadi efektivitas dan kerja obatnya menjadi lebih maksimal lagi. Itu mengapa Ibu Yunita setelah menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, dan menggunakan teknologi laser, akhirnya gula darahnya menjadi lebih terkendali. Benar. Saya harap pemirsa di rumah dapat memetik cerita dari Ibu Yunita, tapi kalau bisa lebih baik mencegah daripada mengobati. Terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ayo pemirsa, take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda dengan durasi 15 hingga 60 menit 2 kali sehari. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini, pemirsa. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Seperti yang sudah dilakukan juga oleh Ibu Yunita. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Inilah nomor resmi call center kami, cara Anda menjangkau kami, dan pada akhirnya kami akan membawa 1 unit atau lebih dokter laser ke rumah Anda. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami segera kembali untuk lanjutkan obrolan ini, tetap di Go Healthy. Didukung oleh Kami bawa kabar baik dan semangat untuk pemirsa di rumah. Masih ada harapan kok. Meskipun Anda hari ini hidup dengan diabetes, meskipun ada penyakit jantung, meskipun kolesterolnya tinggi, tetapi selalu ada harapan dan milikilah pengharapan itu. Ibu kan pernah punya sakit di jantung ya? Jantung lemah. Jantung lemah. Ya. Sering berdebar begitu cepat ya? Ya, setiap ada masalah ataupun kabar berita yang tidak, kadang kita suka langsung panik gitu, gelisah, Kalau panik itu khawatir. maksudnya debar-debar gitu, Bu? Ya, Tapi bedanya ketika ibu sudah pakai laser, bagaimana di jantung ibu? agak enakan sih mengatasi semuanya. Ini laser ini seperti gimana ya? Bukan hanya untuk di dalam diri kita, organ tubuh, tetapi jadi jiwa kita juga kayaknya Lebih tenang. lebih tenang gitu, lebih enak. Jadi semuanya terkontrol. Seperti Iya. kayak Ibu merasa lebih Iya, tenang, itu juga ada betul. penjelasan medisnya. Nah, apa yang kami mau sentuh sekarang ini adalah pemirsa, tahukah Anda bahwa Anda bisa mengenali gejala dan dampak penyakit lemah jantung? Caranya bagaimana nih untuk mengenali gejala dan dampak penyakit lemah jantung? Ibu juga masih mau belajar kan? Mau. Istilah lemah jantung ini sendiri mungkin banyak disalahgunakan oleh pemirsa di rumah. Contohnya, dikagetin, dia kaget, dia bilang, aduh jantung saya lemah. Padahal tidak demikian. Kalau nonton film horor ketakutan lemah jantung nggak? Ya, nanti dibilangnya kayak gitu, lemah jantung. Padahal itu kan hal yang wajar. Namanya ditakutkan dengan film ataupun dengan kagetan, pasti kita menjadi lebih berdebar-debar. Tapi kita harus tahu nih, istilah lemah jantung dari sisi medis itu apa sih? Lemah jantung itu merupakan sebuah keadaan di mana kemampuan otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu mengalami penurunan. Jadi ada memang benar istilah lemah jantung dalam dunia medis. Terus apa sih dampaknya kalau misalkan lemah jantung ini sendiri tidak tertangani dengan baik? Maka hal tersebut bisa memicu atau berujung ke gagal jantung kongestif. Namanya aja gagal jantung. Jadi jantungnya benar-benar udah gak kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Konsekuensinya apa? Seluruh tubuh tidak bisa menerima aliran darah dengan baik. Padahal aliran darah harusnya membawa nutrisi dan oksigen. Lalu apa yang terjadi lagi? Jantung akan berupaya
dia udah tahu dia lemah, dia maksain diri dia untuk mompa lebih kencang lagi dan akan membebani jantung itu sendiri. Gejalanya seperti apa sih? Yang pertama adalah jantungnya berdebar-debar, debar-debar gitu ya, terus menerus gitu. Mungkin kalau misalnya orang dikagetin debar-debarnya sampai 100 kali per menit, lalu yang kalau misalnya orang dengan lemah jantung lebih lagi dari 100 kali per menit denyut jantungnya. Sesak napas terutama ketika tidur dalam keadaan berbaring. Lalu yang ketiga bengkak di area kaki, di area perut, bahkan bisa juga sampai bengkak ke seluruh tubuh. Atau mungkin sering pusing, sakit kepala tapi bingung nih kenapa sih gitu. Disertai dengan gejala-gejala lainnya, bisa aja memang tanda-tanda lemah jantung. Lalu apalagi bisa tiba-tiba pingsan. Kenapa bisa tiba-tiba pingsan atau sinkop? Tiba-tiba terasa gelap karena jantung udah gak kuat mompa, darahnya nggak nyampe ke otak. Alhasil tiba-tiba gelap. Lalu contoh yang lain adalah gampang capek, dikit-dikit capek, ngos-ngosan, capek, ngos-ngosan. Jadi buat pemirsa di rumah yang memiliki gejala yang tadi saya sebutkan, alangkah baiknya periksakan diri ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk melakukan evaluasi kekuatan pompa jantung Anda. Pemirsa, beliau ini sudah membuktikan sendiri kok bahwa hari-harinya dalam melayani umat, jemaat, dan masyarakat maksimal. Ibu pakai teknologi laser berapa kali sehari dan pada saat lagi ngapain aja, Bu? Biasanya saya pakai pas ada waktu yang panjang mau tidur malam. Paginya saya udah mulai kesibuk, masak semua benar. Bisa loh sambil masak dipakai. Takut rusak, kena bentur, kena kena air, kena sayang ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, Ibu kan rasakan udah enak sekali ya Bu ya. Iya. Tapi belum optimal itu Bu. Betul. Kalau Ibu 2 kali, Ibu bisa merasakan semua lebih baik. Bu, kalau yang di hidung Bu dipakai tidak Bu? Saya nggak kepikiran yang di hidung walaupun alat itu ada, tapi saya pakai di telapak ini aja udah berfungsi luar biasa. Ibu ini orangnya gampang puas ya Bu ya. Udah enak kok gitu ya. Padahal ada aksesoris macam-macam ya Bu, ada ekstensinya sayang luar biasa. Kasih tahu Mbak kenapa seorang yang sudah pakai teknologi laser nggak boleh melewatkan kesempatan pakai yang intranasal. Ini kalau misalkan Ibu ada sinusitis, ada sering-sering sakit kepala, ada pusing-pusing, ada migrain-migrain. Ini kebantu semuanya. Buat orang-orang yang pernah kena stroke, dia akan membantu untuk mencegah terjadinya stroke yang berulang. Jadi buat kita sendiri ini kan nggak pernah stroke ya Bu ya. Ya buat pencegahan Bu lebih baik lagi. Nanti Ibu juga bisa merasakan, ada yang merasa bahwa fokus lebih mudah, rasanya lebih enak Bu, apalagi di kepala dibayangkan ya. Buat pemirsa di rumah yang juga punya intranasal tapi belum pernah dicoba, mari kita coba sama-sama ya. Tadi Mbak Lula udah menjelaskan mengenai masalah ekstensi di intranasal. Pertanyaannya mungkin banyak sekali yang bertanya nih seperti Bu Yunita, kok saya habis pakai ini jadi begini ya, kok habis pakai jadi lebih enak, lebih segar, lebih tenang. Ya ini teknologi laser yang digunakan oleh Bu Yunita, ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar dan ada titik-titik akupuntur nih pemirsa di rumah. Yang ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser, dampaknya apa sih? Yang pertama, pembuluh darah akan secara optimal memproduksi zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nitric oxide ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ngebuka pembuluh darah, tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Tadi pada segmen sebelumnya juga kita udah sama-sama bahas bahwa teknologi laser dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Nah, dia juga dapat membantu menguraikan gumpalan darah sehingga kalau kita minum obat, mungkin obatnya terperangkap di dalam, tidak terhantarkan dengan baik, sekarang bisa terhantarkan dengan baik sampai ke organ tujuan maupun organ vital yang diharapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada titik-titik akupuntur, ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Keenam titik akupuntur ini sudah banyak digunakan di bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri artinya kesehatan jiwa. Ketika distimulus dengan baik dengan menggunakan teknologi laser, nantinya dapat mendatangkan manfaat berupa efek ketenangan yang berkaitan dengan depresi, ansietas maupun gangguan panik. Nah, di sanalah kenapa Ibu Yunita ketika menggunakan teknologi laser berasanya lebih tenang, lebih enak, lebih rileks. Terlebih lagi juga teknologi laser, sinar kuningnya nih dapat meningkatkan produksi hormon melatonin, hormon ketenangan yang membawa kita menjadi lebih rileks dan juga membuat tidur kita menjadi lebih mudah. Kualitas tidurnya membaik, kuantitas tidurnya tercukupi, maka ketika bangun tubuh kita lebih optimal dalam menghadapi keseharian. Jadi lebih fit, lebih produktif. Nah,
Tapi nggak cuman yang sudah menderita diabetes saja yang boleh menggunakan teknologi laser. Yang masih sehat nih, contohnya kayak saya, Mbak Lula, Bang Coki. Kita semua nih nggak punya keluhan kesehatan. Kolesterolnya bagus, gula darahnya bagus, tekanan darahnya bagus. Tapi kita menggunakan teknologi laser tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai bentuk pencegahan. Apalagi kalau kita mulai dari sejak muda, dari sejak dini kita pakai, maka manfaat kesehatannya akan lebih baik lagi. Ibu kamu punya riwayat diabetes, waspada loh, anak-anaknya ibu tuh lebih beresiko tinggi terkena diabetes. Nah, kita putus nih mata rantai diabetesnya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ini adalah investasi yang sangat baik. Satu alat kesehatan dipakai sama satu keluarga. Karena paling lama kita pakai cuma 1 jam. Dan manfaat yang ibu bisa rasakan bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Ingat loh Bu, ibu punya diabetes, berarti anak-anak punya genetik diabetes. Nah ya. Pemirsa setia Go Healthy berikut ini yang mau bercerita soal manfaat teknologi laser yang sudah dia gunakan dan membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Mari kita dengar ceritanya. Tahun 95 itu kena diabetes. Sebelumnya saya itu sudah ada kolesterol tinggi sama hipertensi. Jantung saya itu takikardi, tidak pandang siang atau malam dia datang-datang aja. Gula darah saya sampai naik 250. Saya udah takut setengah mati. 7 Agustus sampai sekarang itu takikardi nggak pernah muncul lagi. Gula darah saya normal lagi. Kemudian hipertensi saya itu cuma 110/70 sekarang. Ya, normal lagi gitu. Alhamdulillah saya merasakan perbaikan yang sangat bagus sesudah saya menggunakan teknologi laser. Top, kami menghargai setiap usaha dan setiap kejujuran dari sebuah cerita. Mereka yang pakai laser sudah sepantasnya mereka bercerita untuk membagi info yang baik ini kepada banyak orang. Termasuk Ibu Yunita. Bu, ajaklah tetanggamu, ajaklah rekan-rekan di gereja, di Depok untuk rame-rame menggunakan laser. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, inilah kebenaran yang saya ungkapkan dengan menggunakan laser ini, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini dapat teratasi dengan cepat. Pakailah laser ini supaya kita hidup semakin kuat dan sehat. Amin. Iya. Perbincangan yang asik ya Bu Yunita, sekaligus juga beliau tadi cerita secara jujur kepada Anda betapa mudahnya menggunakan teknologi laser di tengah padatnya segala aktivitas. Ayo pemirsa, saatnya Anda yang sudah kami tawarkan solusi demi solusi ini untuk segera take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka akan bantu mengatasi masalah dan mencegah Anda dari bahaya komplikasi. Ketika Anda sudah mendapatkan teknologi laser ini, pemirsa, saya ingetin juga ke Bu Yunita, Bu, jangan lagi lupa untuk menggunakan intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya banyak, bisa melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang muda-muda ini juga berlaku. Bagi Anda yang nggak punya keluhan kesehatan apapun, ini berlaku. Gunakan dokter laser sekarang juga sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Ingat pemirsa bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang muncul di layar saat ini. Tim call center kami siap melayani Anda. Dan jika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser, silahkan berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Kami sangat terbuka untuk segala kritik, saran, dan masukan dari pihak penonton. Oleh sebab itu, cintailah program kami Go Healthy dengan menyampaikan kritik, saran, masukan tersebut ke alamat email di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Coki Sitohang dan rekan-rekan pamit. Salam sehat untuk Anda
dan tetap semangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.